Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang ingin memaparkan materi yang berjudul penyelesaian sengketa bisnis. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Kita harus mengetahui apa itu sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Seringkali sengketa ini disebut juga dengan sengketa perdagangan, perniagaan, atau komersial. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis sengketa bisnis. Yang pertama, sengketa perniagaan. Misalnya, dalam pembelian barang online, jika kita membeli barang tanpa ada bantuan pihak ketiga, permasalahan sengketa barang dapat terjadi ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilihat melalui internet. Penyebab terjadinya konflik atau sengketa bisa saja terjadi karena adanya kelalaian dalam perjanjian bisnis yang berat sebelah, atau adanya pihak-pihak yang melakukan oposisi atau bermain licik untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian, sengketa perbankan. Seperti namanya, sengketa perbankan terjadi dalam dunia perbankan, baik konvensional maupun syariah. Sengketa bisa terjadi antara bank dengan perusahaan yang bekerja sama dengannya atau dengan nasabah. Kemudian yang ketiga, sengketa keuangan. Sengketa keuangan ini adalah perselisihan atau sengketa perdata yang berkaitan dengan kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada LJK dan atau pemanfaatan pelayanan atau produk LJK lembaga jasa keuangan. Kemudian yang keempat adalah sengketa investasi. Istilah investasi maupun penanaman modal adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer penanaman modal, sedangkan dalam istilah perundang-undangan di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian lebih luas karena mencakup investasi langsung atau direct investment dan investasi tak langsung, portofolio investment. Sedangkan penanaman modal lebih berkonotasi kepada investasi langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah sengketa perindustrian. Dalam konteks desain industri, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan antara para pihak dalam kaitannya dengan hak desain industri yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan hak desain industri oleh pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak. Selanjutnya yaitu sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI. Sebagai hak yang dilindungi adalah wajar haki harus dihormati. Namun, ada banyak contoh sengketa bisnis yang melibatkan haki ini. Misalnya, sengketa tentang hak paten, nama merek dagang, dan hak cipta. Pihak yang bersengketa bisa merupakan mitra kerjasama sebelumnya, tetapi bisa juga dua pihak yang tidak saling kenal dan memiliki klaim kepemilikan akan hal yang sama. Selanjutnya, sengketa konsumen. Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Selanjutnya ada sengketa kontrak. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak yang bersangkutan karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dan selanjutnya sengketa ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat imperatif dan bersifat fakultatif. Sedangkan penyelesaian sengketa setelah pemutusan hubungan kerja mewajibkan pengusaha, pekerja atau buruh
dan serikat pekerja atau buruh untuk mencapai musyawarah atau mufakat. Dan apabila supaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang merupakan dasar hukum penyelesaian perselisihan. Dan yang terakhir, sengketa perdagangan. Transaksi-transaksi atau hubungan dagang banyak bentuknya, dari hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa, berdasarkan suatu kontrak, dan lain-lain. Semua transaksi tersebut syarat dengan potensi melahirkan sengketa. Dan ada juga sengketa properti. Ada banyak permasalahan properti yang bisa menyebabkan sengketa antara konsumen dan pengembang yang menggunakan hukum kepalitan. Dalam hukum kepalitan, konsumen akan dirugikan. Pasalnya, dalam rezim kepalitan yang diutamakan adalah kreditur. Baru nanti kalau ada sisanya, itu yang diberikan ke konsumen. Oleh karena itu, sengketa konsumen dan pengembang bukan kepalitan, karena hubungan mereka bukan utang, tetapi gagal serah terima. Kepalitan bukanlah langkah yang utama dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pengembang. Pasalnya, jual beli properti itu berbeda dengan jual beli produk konsumsi, karena prosesnya harus memenuhi aturan yang sangat kompleks. Kemudian ada sengketa lainnya. Masih banyak lagi sengketa yang harus diketahui. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nirmalasari, yaitu metode penyelesaian sengketa bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis ada dua. Yang pertama litigasi dan yang kedua penyelesaian sengketa alternatif. Metode pertama yaitu litigasi. Litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembebaran informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, guna untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Adapun badan-badan peradilan tersebut, yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, dan yang ketiga peradilan niaga. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya litigasi ini adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Metode yang kedua adalah penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa ini yaitu penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Inilah yang disebut juga sebagai arbitrase. Adapun macam-macam penyelesaian sengketa ini yaitu yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Yang kedua, mediasi. Mediasi ini cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah penengah akan bertindak sebagai konsilator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Yang keempat, penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahlian. Materi selanjutnya yaitu perbandingan metode penyelesaian sengketa bisnis. Metode pertama yaitu mediasi.
Keputusan dibuat oleh para pihak, prosedur informal, jangka waktu yang diberikan 3-6 minggu, biaya murah, aturan pembuktian tidak perlu. Proses peradilan atau publikasi bersifat pribadi, hubungan para pihak kooperatif, fokus penyelesaian menuju masa depan, cara negosiasi yaitu kompromi, komunikasi, memperbaiki yang lalu, hasil yang dicapai yaitu sama-sama menang, pemenuhan dengan rela, suasana emosi, bebas emosi. Metode yang kedua yaitu arbitrase. Keputusan dibuat oleh arbitrator, prosedurnya agak formal, jangka waktu yang diberikan 3-6 bulan, biaya murah sampai dengan mahal, aturan pembuktian agak formal berupa dokumen dan saksi ahli, proses persidangan atau publikasi bersifat pribadi, hubungan para pihak bermusuhan, fokus penyelesaian mengenai masa lalu. Cara negosiasi yaitu sama keras mempertahankan prinsip, komunikasi menghadapi jalan buntu, hasil yang dicapai kalah dan menang, pemenuhan ditolak dengan perlawanan, suasana emosi yaitu emosional. Metode yang ketiga yaitu litigasi. Keputusan dibuat oleh hakim, prosedurnya formalitas dan resmi, jangka waktu yang diberikan 5-12 tahun, biaya sangat mahal, aturan pembuktian formal, teknis dan resmi. Proses persidangan atau publikasi bersifat terbuka untuk umum, hubungan para pihak bermusuhan atau perang, fokus penyelesaian mengenai masa lalu. Cara negosiasi yaitu sama keras mempertahankan prinsip, komunikasi menghadapi jalan buntu, hasil yang dicapai kalah dan menang, pemenuhan ditolak dengan segala cara, suasana emosi yaitu emosi bergejolak. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nurwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Andi Santoso, yaitu contoh kasus penyelesaian sengketa bisnis. Contoh kasus di sini yaitu investasi fiktif dari PT Eksis Asetindo atau yang biasa disebut PTEA. Contoh kasus sengketa investasi repo. 22 nasabah PT Eksis Asetindo mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan perusahaan yang bergerak di bidang investasi tersebut. Dalam kasus tersebut, nasabah PT Eksis Asetindo menuduh perusahaan sudah menggelapkan uang yang dikumpulkan dari 800 nasabah sebesar 1,3 triliun. Antonius Christian Gunawan selaku juru bicara nasabah yang juga marketing PT Eksis Asetindo menuturkan permasalahan yang muncul setelah perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut gagal membayarkan keuntungan investasinya kepada para nasabah. Menurutnya, nasabah dijanjikan pada bulan Juli, tetapi sampai sekarang bunga dan pokoknya belum ditepati. Modus kasus. Pada tahun 2008, PTEA menawarkan Secure Promissory Note atau surat hutang jangka pendek, bunganya 8-14% per tahun, minimal setoran yaitu 100 juta. Menurut nasabah PTEA, awalnya perusahaan yang berdiri sejak tahun 2008 tersebut selalu memenuhi kewajibannya kepada nasabah dengan membayar keuntungan sesuai dengan investasi yang ditanamkan oleh nasabah. Pembayaran dilakukan ada yang setiap 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali, sesuai dengan jenis investasi yang ditanamkan nasabahnya. Investasi yang ditanamkan nasabahnya pun bervariasi, mulai dari 100 juta hingga 20 miliar. Ada 8-14% keuntungan yang diterima oleh nasabah. Selanjutnya modus kedua, dana nasabah tersebut digunakan untuk jual beli properti dengan konsep repo properti yang asetnya disimpan di law firm Ganjemat.
Sementara menurut Gustav Matulesi yang juga ikut dengan pelaporan tersebut mengatakan bahwa modus yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menghimpun dari dana para nasabah dalam rangka membeli aset berupa properti, tetapi hingga kini aset yang dibeli perusahaan yang berkantor di Plaza Semanggi tersebut tidak ada. Modus ketiga, laporan aset diberikan secara berkala oleh law firm Ghani Jemat dan memberikan laporan keuangan di media massa sehingga banyak nasabah yang percaya. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh kasus penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa pada tanggal 19 Agustus 2013, Direktur PTEA mengadakan pertemuan dengan nasabah untuk menyelesaikan pembayaran investasi, tetapi tidak ditepati karena cash flow tidak mencukupi dan hingga kini bahan pokok nasabah belum dibayar. Selanjutnya, nasabah melaporkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Muhammad Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarudin dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nurwana. Proses pengadilan antara nasabah PTEA dan PTEA. Yang pertama adalah PTEA gagal bayar karena mengalami ras atau keadaan memaksa, overmatch atau force majeure. Yang kedua adalah perlu adanya pembuktian force majeure atau penipuan. Jadi di sini kita ketahui bahwa seorang nasabah yang merasa dirugikan perlu memperlihatkan atau perlu memiliki bukti tertulis apakah dia benar-benar mengalami penipuan. Yang selanjutnya adalah selama proses pengadilan berlangsung, nasabah merupakan pihak yang dirugikan. Jadi seorang nasabah yang merasa dirugikan berhak untuk meminta hak atau meminta keadilan. Yang selanjutnya adalah selama proses putusan pengadilan belum tentu juga putusan itu akan memuaskan bagi kedua belah pihak, terutama pihak nasabah. Jadi perlu kita perhatikan bahwa apakah sudah sesuai sanksinya atau tidak. Begitupun dengan seorang nasabah, apakah dia sudah betul-betul mendapatkan keadilan atas apa yang dialami. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada RDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama kami RDB. Nasabah harus lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi kontrak kerjasama. Pemerintah harus lebih proaktif mengantisipasi dan memberantas pelaku investasi bodong, baik melalui sistem maupun perundang-undangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya kami ke Firman Jaya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ardi, yaitu contoh upaya pemerintah melalui sistem. Di Pasar Modal Indonesia, pemerintah mengeluarkan izin kepada PT Kustodian Sentral Indonesia KSI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. PT KSI pada tahun 2009 yang lalu sudah membuat sistem penyelesaian transaksi efek repo yang dinamakan Fasilitas Instruksi Penyelesaian Transaksi Repo. Fasilitas instruksi penyelesaian transaksi repo ini bertujuan membantu masyarakat untuk melaksanakan teknis transaksi repo. Dengan adanya fasilitas instruksi penyelesaian transaksi repo, maka setiap transaksi repo efek harus dilaporkan sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Saat ini KSI bersama-sama dengan OJK terus melakukan pengembangan infrastruktur repo. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Aswandi. Baiklah, saya akan meneruskan materi dari Saudara Firman, yaitu repo efek berupa saham saat ini. Yang pertama, nasabah. Nasabah adalah orang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan, yang dengan hal tersebut mengharapkan imbalan berupa uang atas simpanan tersebut. Contohnya,
nasabah menerima bunga yang cukup tinggi, misal 17% per tahun. Kedua, nasabah menerima jaminan berupa saham, misal nilai saham 2 dari nilai pinjaman. Yang ketiga, nasabah menerima tambahan jaminan jika harga saham turun. Bagian kedua yaitu agen penjual. Agen penjual adalah suatu pihak atau perusahaan yang menjual produk dari distributor ke retail atau konsumen secara langsung, di mana terdapat bagian yaitu nasabah hanya menghadapan dengan agen penjual. Kedua, draft perjanjian dikeluarkan oleh agen penjual. Nasabah hanya mengembalikan jaminan jika harga saham naik. Yang keempat, banyak nasabah kurang mengetahui resiko lain yang dihadapi, misal terkait likuiditas jaminan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu penyelesaian sengketa bisnis adalah suatu penyelesaian permasalahan hubungan bisnis atau perdagangan yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa bisnis ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama litigasi, yang kedua penyelesaian sengketa alternatif atau non-litigasi. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.